Di video ini saya akan membahas bagaimana cara pemasangan kabel di panel change over switch merek Shin ya. Di video sebelumnya saya sudah mereview bagaimana isi dalam dari panel change over switch ini. Jadi teman-teman, panel change over switch ini yang dari Shin ini ya, tidak akan mungkin terjadi bentrokan. Kenapa? Karena di sini memiliki pengunci berbentuk plat di sini ya, yang di tengah-tengah sini. Jadi bisa diatur, bisa ke kanan, bisa ke kiri kayak gini teman-teman. Jadi nanti untuk MCB-nya ini tidak akan bisa on dua-duanya, pasti hanya salah satu aja yang bisa on. Nah, saya akan buka untuk panelnya teman-teman. Nah, jadi isi panelnya tuh hanya kayak gini saja teman-teman. Dari MCB 2 pole masuk ke pilot lamp, dan juga di sini dari MCB 2 pole masuk ke pilot lamp. Jadi sudah terpasang kayak gini. Sebenarnya di sini juga sudah terpasang kabel antara output MCB PLN dan output MCB genset. Tetapi tidak saya pasang dulu karena di sini saya akan jelaskan step by step pemasangan kabelnya secara simulasi. Nah, sekarang cara pemasangannya kayak gimana teman-teman? Nah, di sini saya contohkan ada supply dari PLN dan ada supply juga dari genset. Tidak hanya dari PLN genset saja ya, teman-teman juga bisa di sini dari inverter atau dari PLTS bisa teman-teman, silahkan. Nah, di sini untuk outputnya saya contohkan ke instalasi rumah seperti biasa teman-teman. Karena banyak pemakaian panel ini di instalasi rumah. Nah, untuk pemasangan kabelnya cukup sederhana teman-teman. Di sini kan dari PLN ya. PLN itu ada pasa netralnya. Karena di sini MCB 2 pole ini adalah MCB PLN, ya kita tinggal pasangkan saja pasa netral dari PLN dimasukkan ke MCB 2 pole ini. Nah, kayak gini teman-teman. Langsung masukkan saja pasa dan netralnya. Selanjutnya, pasa netral dari genset tinggal masukkan juga ke MCB 2 pole genset yang ini. Nah, untuk outputnya kita pasangkan dulu yang dari MCB PLN langsung ke instalasi rumah. Nah, langsung kayak gini. Ini bisa langsung ke MCB box, bisa langsung ke MCB group, silahkan. Nah, untuk yang dari MCB genset tinggal kita gabungkan saja ke MCB PLN teman-teman untuk pasa netralnya, yaitu pasa ke pasa, netral ke netral kayak gini. Karena kita sama, yaitu outputnya ke instalasi rumah kayak gitu teman-teman. Nah, hanya segini saja teman-teman, cukup simple. Sekarang saya akan simulasikan bagaimana cara kerja dari change over ini. Kita tutup dulu untuk panelnya. Nah, hasilnya saya contohkan kayak gini teman-teman. Di sini sudah ada kabel masuk PLN dan genset dan keluarannya instalasi rumah. Di sini posisinya pada off semua teman-teman, lihat. Saya contohkan di sini tegangan dari PLN masuk ke panel. Nah, jika tegangan PLN masuk ke panel, maka lampunya akan langsung menyala teman-teman. Menandakan tegangan dari PLN sudah mensuplai. Nah, instalasi rumah kita belum ada tegangannya. Jika kita ingin ada tegangannya, maka MCB PLN ini, yang sebelah kiri ini ya, tinggal di-on-kan teman-teman. Lihat. Nah, ketika di-on-kan, maka akan otomatis untuk tegangan dari PLN menyuplai ke instalasi rumah. Nah, ketika tegangan PLN lagi on, yang MCB 2 pole ini, yang genset tidak akan bisa di-on-kan teman-teman. Karena posisi platnya lagi di kanan. Dan walaupun ini yang platnya di kanan, tidak akan bisa juga dikekirikan karena posisinya si MCB PLN-nya lagi on teman-teman, terkunci di sini. Nah, sekarang bagaimana jika tegangan PLN tiba-tiba padam? Yang terjadi yaitu lihat 3 2 1. Nah, jika tegangan PLN padam, maka otomatis untuk pilot lamp-nya akan mati. Dan ke instalasi rumah juga akan tidak ada tegangannya. Nah, jika posisinya kayak gini ya teman-teman, tinggal start manual gensetnya. Kita start dulu ya. Nah, maka indikator lampu pilot lamp menyala hijau. Nah, di sini karena posisi plat ini terkunci di genset, maka kita harus posisikan dulu ke kiri si platnya. Jika kita ingin posisikan ke kiri, maka MCB 2 pole PLN ini harus di-off-kan dulu teman-teman. Jika di-off-kan nanti bisa digeserkan untuk si plat ininya. Kita off-kan ke bawah, nah baru bisa digeser ke kiri untuk plat pengunci ini. Kita geser ke kiri. Nah, kayak gini baru MCB 2 pole yang genset bisa di-on-kan teman-teman. Jika MCB 2 pole genset ini di-on-kan, maka akan otomatis tegangan ke instalasi rumah akan ada teman-teman. Lihat, saya on-kan MCB 2 pole genset. 3 2 1. Nah, lihat teman-teman, berarti sekarang untuk instalasi rumah tegangannya dari genset. Lihat saja yang merah-merah ini masuk dari genset, masuk ke MCB 2 pole lalu ke instalasi rumah. Nah, sekarang bagaimana jika tiba-tiba tegangan PLN menyala? Apakah akan terjadi bentrok di sini? Tidak akan teman-teman. Kenapa? Karena di sini untuk MCB-nya masih off yang PLN. Kita coba on-kan dulu yang dari PLN ya, tiba-tiba menyala. Nah, tiba-tiba menyala, maka indikator lampu yang ada di panel ini akan menyala untuk khusus yang PLN. Nah, di sini kan dua-duanya indikatornya menyala dan tidak akan terjadi bentrok. Karena posisi MCB PLN ini posisinya off.
jika di on kan pasti akan terjadi bentrok antara PLN dan genset. Nah, bagaimana untuk mencegah supaya tidak bentrok? Ya, disinilah fungsinya plat yang pengunci ini teman-teman. Ini tidak akan bisa digeser-geserkan jika salah satu MCB dual pole ini dalam keadaan on. Jadi wajib salah satu saja, maka pengunci ini akan mengunci. Jika pengen salah satu yang on, maka harus digeserkan dulu. Kita harus nge-offin dulu MCB dual pole yang genset ini teman-teman. Kita coba offin dulu untuk MCB gensetnya 321. Nah, maka instalasi rumah akan mati dulu teman-teman. Ya agak apa-apa lah. Ini kan posisinya change over switch manual. Sebenarnya yang lebih aman kayak gini sih, harus off dulu teman-teman. Nah, jika MCB dual pole ini yang genset sudah off, maka akan bisa digeser untuk si plat ini. Lihat, kita geser ke kanan. Nah, bisa digeser, lalu MCB PLN ini bisa di-on-kan. Kita on-kan. Nah, maka otomatis untuk tegangan instalasi rumah disuplai oleh PLN teman-teman, kayak gitu. Dan jika sudah di posisi PLN, ya normalnya kan dari PLN, kita tinggal matikan saja gensetnya. Kita matikan genset, dan genset selalu akan standby jika tegangan PLN padam. Ya gitu teman-teman, caranya harus manual. Gak apa-apa sih manual juga, lebih aman gitu sebenarnya, lebih safety. Kalau ada yang otomatis silahkan, saya sudah share banyak sekali change over switch yang otomatis. Tentunya yang pasti lebih aman juga. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.